Shalom. Selamat pagi sidang jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan, baik ya, bisa hadir dalam rumah Tuhan, bisa hadir dalam ibadah kita di hari ini, Minggu 22 Januari 2023, yang juga bertepatan dengan tahun baru Imlek Cina. Ini saya lihat dari sini beberapa bapak ibu pakai baju merah, mungkin turut merayakan. Ya mungkin sekilas nampak dua kakak ya yang merayakan, tapi kita turut bahagia dalam tahun baru Cina ini, tahun kelinci. Tak lupa saya ucapkan kongsi Sinyen Waile. Itu artinya selamat tahun baru Cina, dan semoga kebahagiaan menyertai kita semuanya dan berkat Tuhan melimpah. Marilah kita siapkan hati kita akan mengambil saat teduh. Saya mengundang jemaat mengambil sikap berdiri. Kita mengambil saat teduh sebelum kita beribadah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala perkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat sekalian, arahkanlah hati kita untuk datang menyembah, memuji Tuhan dengan sikap penyembahan, karena pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Setiap kita datang ke rumah Tuhan pasti menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita, mau fokus beribadah, memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Saya mengajak sidang jemaat sekalian memujikan Manis Kau Dengar. Selamat
Kiranya pujian ini menjadi kerinduan kita mau bernyanyi, bermazmur sampai Tuhan mendengar dan merasanya manis. Marilah setiap kita membaca bacaan bertanggapan. Saya akan membaca di bagian P, sidang jemaat boleh merespon dan membaca di bagian J. Bacaan bertanggapan diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat ke-6 sampai dengan yang 9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru-serulah kepadanya selama ia dekat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Setiap kami rindu bernyanyi, bermazmur bagi nama-Mu. Kiranya setiap pujian kami bukan Tuhan lihat dari suara kami, dari merdunya suara yang keluar, tetapi dari hati kami yang rindu menyembah Engkau. Berkatilah setiap kami jemaat-Mu yang siap dalam peribadahan hari Minggu ini. Berkati setiap kami, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya mereka dapat memberi yang terbaik. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya dapat kami dengar dan kami mengerti dengan baik. Bahkan kami juga berdoa bagi jemaat kami atau rekan-rekan kami yang lainnya, yang mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin berhalangan hadir. Tuhan, kiranya Engkau memelihara mereka, jagai mereka. Tibakan mereka mungkin tempat ini dengan selamat jika mereka masih dalam perjalanan. Dalam nama-Mu Tuhan kami buka ibadah kami, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat silakan berduduk. Bapak Ibu sekalian, setiap kita mungkin dengan sadar atau tanpa sadar seringkali memberi tempat bagi dunia, memberi tempat bagi kenikmatan yang kita rasa menyenangkan, tetapi kita lupa memberi tempat bagi Yesus. Bahkan setiap kita pun memberi waktu bagi dunia, memberi waktu bagi pekerjaan, aktivitas kita, tapi kita juga lupa memberi waktu untuk Tuhan Yesus. Marilah setiap kita kiranya disadarkan dengan komitmen bahwa kita mau memberi tempat dan waktu bagi Yesus. Kita pujikan GPK 93, adakah tempat bagi Yesus. Terima kasih.
pujikan pujian ini sekali lagi dari bait yang pertama kemudian ke ref. Kita pujikan sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati. Mohon dengan kasih Majelis Saverius untuk memimpin dalam doa pengakuan dosa. Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami seluruh jemaat-Mu dapat berkumpul kembali di rumah yang kudus ini dalam memuji kemuliaan nama Tuhan. Lewat puji-pujian kami karena kita mau mendengarkan. Kami sadar ya Tuhan dalam manusia yang tercampur dari dosa dan kesalahan kami. Maka dengan itu kami datang saat ini memohon pengampunan di hadapan-Mu. Mungkin jika selama satu minggu ini kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, bahwa tindakan kami, pikiran, perbuatan kami, Tuhan kami mohon ampuni, luruskan sucikan kami, agar kami dapat layak di dalam memuji kemuliaan nama Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami menyakiti hati Tuhan secara tidak sengaja atau sengaja, menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami, maka sahabat-sahabat kami, lewat tutur kata kami, lewat tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan. Tuhan kami mohon jangan biarkan dosa itu terus berada di dalam hidup kami. Ayo mohon Tuhan ampuni dosa kami, dan biarkan dosa perbuatan kamu di dalam hidup kami. Ayo percaya Tuhan, bersyukur atas anugerah yang diberikan bagi kami, oleh mati bagi kami di atas kayu salib itu, menebus menghapuskan seluruh dosa-dosa kami. Datang saat ini dan bersyukur di hadapan Tuhan, mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, yang diambil dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat ke-26 sampai dengan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Kiranya setiap kita yang mendengar dapat melakukan segala kehendak Tuhan, karena Tuhan telah memberikan rohnya bagi setiap kita yang percaya. Petunjuk hidup baru kiranya dapat kita pegang dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, diambil dari kitab Matius 22 ayat 37 dan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hendaknya setiap kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kiranya setiap kita umat tebusan Allah yang telah menerima hukuman, harusnya menerima hukuman kekal, tetapi diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Kita mau ambil komitmen hidup bagimu. Pada bait yang kedua, saya mengundang jemaat mengambil sikap berdiri.
sepanjang umur hidup kita menyerahkan bagi Tuhan, bagi kemuliaan namanya, bukan untuk diri kita sendiri. Marilah setiap kita yang mengaku orang percaya, yang mengaku siap kita percaya pada Yesus Kristus, kiranya mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap program yang telah dibentuk dan kemajuan setiap komisi, untuk komisi wanita, pemuda remaja, dan sekolah minggu. Yang kedua, kita berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, mereka yang penata layanan di bagian liturgis, musik, backing vokal, dan lain sebagainya, kiranya mau dibentuk Tuhan, belajar lebih baik lagi, supaya Tuhan memakainya dalam pelayanan. Yang ketiga, kita berdoa untuk pembukaan tempat ibadah di Lodoyo yang akan dimulai tanggal 5 Februari. Kita dukung dalam doa supaya rencana untuk persekutuan ini dapat berjalan dengan baik dan semuanya menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Lodoyo dan sekitarnya. Mari bersama-sama kita menaikkan 3 pokok doa syafaat kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau program 2023 telah kami canangkan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati program yang telah kami rencanakan ini. Kami berdoa untuk setiap pertumbuhan komisi yang ada, baik komisi sekolah minggu, pemuda remaja, dan komisi wanita. Bapak, kami juga rindu nantinya ke depan Tuhan berikan kesempatan bagi kami membentuk untuk komisi Bapak, sehingga gereja kami lengkap dengan persekutuan komisi yang ada, memajukan gereja kami secara kualitas iman dan kuantitas di hadapan Engkau. Kami berdoa untuk tumbuhan iman setiap keluarga yang ada, setiap pribadi yang ada, dan tumbuh ke arah yang Kau kehendaki, bukan yang kami kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang tergabung di dalam liturgis, memain musik, backing vokal, dan semuanya Tuhan, biarlah serangkaian pelayanan yang mereka lakukan, mereka memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau yang memakai dalam setiap talenta mereka, berkati talenta mereka supaya mereka dapat mengembangkannya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah mereka memberilah hati bersuka cita memberi yang terbaik untuk Engkau. Biarlah setiap mereka Tuhan Kau pakai menjadi alat-Mu dan menjadi alat kebanggaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi rencana untuk pospeki atau persekutuan yang akan diadakan di Lodoyo yang dibuka tanggal 5 Februari. Bapak, Kau yang memberkati setiap pelayan-Mu, berkati setiap jemaat yang ada di Lodoyo, berkati setiap kami jemaat supaya terus mendukung dalam doa, mendukung semuanya dalam daya dan tenaga atau dana. Biarlah persekutuan ini berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Lodoyo. Kiranya jemaat yang lama undur diri dan tidak aktif dapat terpanggil dalam persekutuan kami yang akan diadakan di Lodoyo. Biarlah semuanya bertemu yang nama-Mu saja kami lakukan. Bapak, ini segala seruan doa kami, kiranya Tuhan mendengar segala seruan doa kami dan Engkau berkenan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu, dan waktu-Mu saja. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk. Sebelum kita menyiapkan diri kita menerima taburan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Ora Air Labora. Kepada pemuda remaja Ora Labora, dipersilakan.
Kiranya pujian Ku Hidup Bagimu dapat benar-benar dilakukan oleh pemuda remaja, bahwa dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya. Kita mau memandang kepada firman-Nya, kita mau menyembah dan memuji hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya bagi setiap kita menerima berkat secara rohani yang disampaikan oleh hamba-Nya, Evangelis Jatmiko, dengan tema memprioritaskan Tuhan atau prioritizing, yang diambil dari Matius 6 ayat 33. Kita sambut firman Tuhan dengan memujikan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Bapa kami yang di surga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, datang di hadirat-Mu, tunduk sujud dengan kerinduan kami akan kebenaran Tuhan. Bapa kami yang di surga, belas kasihanilah kami, curahkanlah berkat firman-Mu, untuk boleh kami pahami, untuk boleh menjadi kekuatan yang menopang hidup kami hari lepas hari. Kami sadar siapa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rapuh dan lemah. Hanya oleh firman-Mu, hanya oleh anugerah-Mu saja kami berharap ada kekuatan yang baru yang akan membimbing dan menyertai kami. Berkati kami semua ya Tuhan, menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Baik, marilah kita membuka Alkitab kita. Hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 6
ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Karena kita akan memulai dengan membaca satu ayat saja, mari kita baca bersama-sama. Kita perhatikan baik-baik sambil kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi Bapak ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Bapak Ibu, tentu ini ayat yang populer, ya. Mungkin banyak yang sudah hafal. Kalau kita mempertanyakan kepada diri kita masing-masing, kira-kira dari satu ayat ini sesungguhnya apa sih yang menarik? Yang menarik bagi kita. Mungkin ada yang menuliskan besar lalu menempelkan di dinding rumahnya. Bapak Ibu, kira-kira apa dari pernyataan firman Tuhan ini kira-kira yang paling menarik bagi kita apa? Kalau saya melihat dan mempertanyakan, maka rata-rata mereka yang suka dengan ayat ini, yang hafal ayat ini, mereka senang karena apa? Karena mereka melihat bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepada. Wah, ternyata kita akan mendapatkan banyak. Semuanya itu akan ditambah. Ini yang membuat semangat orang menghafal, memegang ayat ini sebagai kebenaran yang mereka suka. Semuanya itu akan diberikan kepada. Ada yang mengasumsikan, yang mengartikan bahwa semuanya itu adalah ya semuanya, semua yang ada di dalam pikiran, semua yang manusia inginkan, dan semuanya itu, Bapak Ibu, tentu ini adalah asumsi yang kurang tepat. Bahwa kata semuanya itu merujuk kepada segalanya, segala sesuatu akan ditambahkan, ya kekayaan, ya harta yang banyak, uang yang banyak, usaha yang berhasil, semuanya. Ini asumsi yang kurang tepat, karena Alkitab sesungguhnya tidak berbicara tentang semuanya itu seperti yang manusia. Untuk itu mari kita melihat kita tidak bisa melepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Mari kita lihat pada ayat yang ke-25. Ayat 20 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau merujuk pada ayat ke-25, maka kata semuanya itu sesungguhnya bukanlah semua segalanya, tetapi pada batas kebutuhan dasar hidup kita. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan mencukupkannya, yaitu pada batas kebutuhan dasar dari manusia. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Pada ayat 25 kita melihat sampai di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal 6 Matius ini adalah
khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah di bukit itu didengarkan khusus untuk murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berbicara seringkali diikuti oleh orang banyak, ya, yang mendengarkan itu dari berbagai kalangan. Tetapi untuk khotbah di bukit, sesungguhnya firman ini disampaikan kepada murid-muridnya, orang-orang yang seharusnya sudah paham bagaimana mengikuti Yesus. Tetapi saya percaya bahwa mengapa Tuhan mengatakan ini? Pastilah Tuhan sangat mengerti bahwa bagi orang-orang yang mengikut Tuhan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, termasuk juga pada murid-murid. Ada penyimpangan-penyimpangan. Dan di sini yang kita lihat bahwa Tuhan melihat pada murid-muridnya bahwa realitas kehidupan yang mereka butuhkan itu bisa membuat fokus dari hidup mereka itu berubah. Realitas kehidupan yang mereka hadapi. Bapak Ibu, kita menghadapi realitas kehidupan setiap hari. Dan bahkan kita seperti dibombardir dengan kebutuhan-kebutuhan, dengan persoalan-persoalan. Dan itu bisa membuat fokus kita berubah. Dan di sini diperlihatkan oleh Tuhan dalam sekedar untuk kebutuhan-kebutuhan pokok saja, murid-muridnya sudah berpindah fokus. Mereka mengalami kekhawatiran. Artinya bahwa mereka memiliki pikiran-pikiran, dan kalau kita lihat pada firman Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan lebih menekankan, yang ditulis kekhawatiran itu lebih menekankan pada satu kecemasan. Kecemasan agak berbeda dengan kekhawatiran. Kalau kekhawatiran mungkin ya, contohnya saya punya anak dua, satu di Malang kos, satu PKL di Mojokerto, dan mereka bawa motor. Mereka kalau kasih tahu hari ini saya akan pulang motor, karena saya khawatir, ada perasaan khawatir. Kita bertanya, kamu pulang jam berapa, hati-hati di jalan, kalau capek berhenti, itu ada perasaan kekhawatiran. Dan saya rasa itu wajar. Tetapi yang dicacim lebih cenderung kepada kecemasan. Kecemasan adalah kekhawatiran yang berlebihan sampai sepertinya mereka melupakan ada kekuatan, ada kuasa. Mereka melupakan kekuatan Tuhan. Karena begitu cemasnya. Dan itu yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pokoknya saja. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat memang manusia pada umumnya itu lebih suka, lebih sibuk memikirkan hal-hal lahiriah, dan mereka sering menganggap sedikit lebih remeh, ya, tentang Tuhan, lupa untuk mengutamakan Tuhan. Manusia lupa pada fokus yang utama. Ketika mereka dibombardir, ketika mereka ditekan, biaya hidup, kondisi sosial yang tidak jelas, berita-berita, opini-opini yang ada di sekitar kita, keadaan kita selesai, belum sepenuhnya selesai pandemi, orang sudah bilang kita akan memasuki resesi ekonomi 2023. Apakah akan lebih sulit lagi kehidupan kita? Manusia sibuk dengan hal-hal yang sementara, dan mereka lupa pada hal-hal yang kekal. Manusia tertarik pada hal-hal yang lahiriah, dan mereka sedikit mengabaikan yang rohani.
Manusia lupa bahwa hidup di bumi ini hanyalah sementara, padahal ada kehidupan yang kekal setelah. Manusia lebih memusingkan perkara-perkara yang di bumi dan melupakan perkara-perkara yang di surga. Manusia melupakan Tuhan sang pemberi hidup dan lupa kuasa. Ketika manusia sudah mulai dipojokkan, ketika sudah mulai hilang fokus, dan kemudian dia memandang, melihat segala tekanan-tekanan itu lebih daripada Tuhan, maka Bapak Ibu, ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Ini sesuatu yang menyedihkan. Bahkan kalau kita lihat pada ayat 23, Bapak bisa lihat di sana. Jika terang yang ada padamu itu gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Saya rasa ini Tuhan tidak terpisah dari pada keadaan manusia yang pada fokusnya itu pada dunia. Mungkin kemudian ada begitu banyak dalih, ada begitu banyak konsep yang muncul, ada begitu banyak karena tekanan-tekanan dengan segala masalah dan kondisi yang dihadapi manusia. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kekhawatiran tidak dapat membuat manusia sesungguhnya menjadi lebih baik. Karena khawatir, bisakah kamu menambahkan sehasta saja dari umur hidup? Bahkan kalau kita lihat, kecemasan justru akan mendegradasi hidup manusia. Kalau kita biarkan hidup kita dikuasai oleh kecemasan, maka kita bisa kehilangan arti. Kita bisa terjebak di dalam satu tekanan dan mungkin kita seperti gelap. Itu dikatakan betapa gelapnya kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Banyak saudara-saudara kita kemudian begitu tertekan. Kenapa? Karena mereka fokus pada hal-hal yang tidak seharusnya. Beberapa waktu yang lalu pasar di daerah kami terbakar, pasar Kesamben terbakar, dan itu pemilik kios, pemilik tingkat di pasar itu baru saja mencairkan dana pinjaman besar-besaran dan selesai membeli barang, mengumpulkan stok barang, dan belum 2 hari pasar terbakar dan tidak bisa diselamatkan. Ada satu orang yang kita tidak tahu alasannya, tapi yang jelas dia bergantung diri. Kenapa? Betapa gelapnya. Mungkin dia pikir itulah dunia di sekitar kita. Dan ini bisa terjadi pada orang-orang percaya. Ini bisa terjadi pada murid-murid Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, baik kepada muridnya maupun kepada kita saat ini, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengalihkan fokus manusia dari kebutuhan kepada Allah, kepada apa yang Allah perbuat. Seruan Tuhan Yesus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan ingin mengalihkan fokus kita. Biasanya kita terlalu fokus kepada kebutuhan, khawatir ini bagaimana mungkin atau tidak, selesai atau tidak, cukup atau tidak. Dan itu terus yang berkecamuk dalam hidup, sehingga kita bisa salah cara. Teman kita, carilah dahulu supaya fokus kita bisa kembali kepada bukan kebutuhan kita, tetapi apa yang Allah perbuat.
Dan di sini kalau kita membaca ayat 24, Bapak Ibu bisa perhatikan. Di sana Tuhan mengatakan manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, mari kita baca saja. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ini masih tidak terlepas daripada apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada murid-murid. Tidak mungkin manusia itu membagikan hidupnya kepada dua. Artinya bahwa memang tidak mungkin kalau kita merasa ya kebutuhan ya kita masih bisa ya Tuhan. Bapak Ibu, kita banyak di antara kita kemudian terjebak di dalam dikotomi. Dikotomi artinya bahwa manusia ada yang memisah-misahkan. Ada hal-hal tertentu itu dianggap adalah hal-hal yang rohani. Itu adalah hal-hal yang bersama dengan Tuhan. Tetapi ada hal-hal tertentu itu adalah hal-hal yang cukup dengan saya saja, cukup dengan kita. Itu adalah persoalan saya, persoalan dengan dunia. Kalau minggu kita perlu beribadah, kita sedang berhadapan dengan Tuhan, masalah-masalah rohani. Tetapi kita kembali bekerja, kembali pada hidup hari-hari. Dia tidak lagi membawa Tuhan. Itu adalah dikotomi dan itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tuhan mengatakan itu tidak mungkin kamu mengabdi kepada Tuhan, kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada mammon. Maka harus mengambil sikap. Maka Allah memanggil supaya fokus kita kepada apa yang Allah perbuat. Maka setelah itu Tuhan menunjukkan. Nah, kalau kamu kemudian memutuskan mengambil sikap untuk fokus kepada Allah, lihatlah apa yang Allah perbuat. Kemudian dia memberi gambaran bagaimana burung-burung di udara yang tidak menabur, tetapi Tuhan pelihara. Bapak Ibu, gambaran burung-burung. Burung-burung adalah kalau yang kita lihat di dalam Alkitab itu juga sebagai alat persembahan, tetapi bagi orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin yang ingin memberi persembahan dan tidak punya, dia membeli burung yang harganya murah, yang harganya dan kalau beli lebih dia lebih sangat murah. Dan Tuhan ingin mengatakan apa? Jika yang diharapkan manusia yang dianggap paling murah, paling rendah, itu saja Tuhan pelihara. Apalagi kita, apalagi manusia. Orang yang terlalu sibuk dengan apa yang dengan penampilan, dengan apa. Tuhan mengatakan, lihatlah bunga bambu, betapa indahnya. Bahkan Salomo dengan pakaian terindahnya, dia tidak pernah memakai pakaian seindah bunga bambu. Dan Tuhan mengatakan, jika rumput saja yang hanya sekali mekar dan layu dan besok dibuang, itu pun diperhatikan oleh Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan itu menunjuk pada hal terkecil, dan itu pun Allah peduli. Kita melihat kenapa Tuhan lahir di kanan. Kenapa dia datang ke dunia pada tempat yang terendah, supaya tidak ada di bawahnya lagi yang kita bisa beralasan bahwa kita tidak ada. Tuhan sudah merasakan yang terendah, supaya dia bisa mengangkat semua, memahami semua. Lalu mengatakan apalagi kita yang diciptakan segambar dengan kerajaan. Nah, itulah keadaan yang terjadi pada murid-murid Tuhan, pendengar khotbah di bukit. Dan hari ini kita belajar. Kita orang-orang percaya.
kita belajar carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Konsep kerajaan yang tertulis di sini yang kita baca itu tidak sama dengan konsep pemerintahan yang sedang kita jalani di negara kita. Pemerintahan, republik, ya, demokrasi, bukan seperti itu. Tetapi kerajaan adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh raja yang bertanggung jawab penuh atas masyarakat. Jadi kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Dia adalah raja sebagai pemimpin dalam kerajaannya yang bertanggung jawab penuh atas masyarakat. Di sini kita ada dalam satu pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sangat rindu bahwa kita menemukan arti yang besar ini, sehingga kita bisa menempatkan hidup. Kita melihat dunia ini semakin lama, tekanan pada kita bukan semakin longgar, ya, tapi semakin berat. Dunia semakin canggih, dunia semakin maju, tetapi tekanan yang ditanggung oleh orang tua bukan semakin mudah. Semakin menghadapi akidah, semua persoalan itu semakin menjadi sulit. Sehingga ketika kita belajar pada firman Tuhan, kita mendengarkan, kita mengerti apa yang Tuhan maksud, dan kita bisa ada di dalam, betapa besar kekuatan itu akan menopang kehidupan kita. Sesungguhnya kalau saya merenungkan kata carilah, apa sesungguhnya dimaksudkan oleh Tuhan sehingga dia mengatakan cari. Padahal saya merasa bahwa tidak ada manusia yang dapat mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Setelah manusia itu putus oleh dosa, kecenderungan manusia itu memberontak. Juga manusia itu dia berdosa, dia tidak mungkin mencari Allah. Bagaimana mungkin? Yang berdosa mencari yang kudus. Apa maksud kata cari? Bapak yang kekasih dalam Tuhan, saya lebih cenderung bahwa di sini Tuhan ingin membawa pengertian yang sesungguhnya. Apa maksud kebenaran kerajaan itu bagi para pendengar? Dan di sana dia baru menemukan. Karena menurut saya, ketika kita tadi melihat bahwa kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang berdaulat. Di sana kita melihat dalam anugerah Allah, sehingga segala sesuatu yang kita jalani bukan oleh kita, bukan oleh kekuatan kita, tetapi semua oleh inisiatif Tuhan. Jadi semua oleh apa yang Tuhan sudah buat. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa menjumpai Allah dalam keadaan yang berdosa. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita harus benar-benar yakin bahwa semua orang telah jatuh di dalam dosa. Kita berdosa bukan karena berbuat dosa, tetapi kita berbuat dosa karena kita berdosa. Itu satu hal yang berbeda, Pak. Maka ada orang yang mengatakan ya kita bisa melakukan perbuatan baik. Itu dalam hitung-hitungannya begini. Seandainya saya ini menipu orang 50.000, lalu saya bisa buat amal 75.000, kita berbuat sekarang, kan perbuatan baik saya lebih. Apakah bisa dibandingkan? Kita iman kita mengatakan tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Karena kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa, tetapi karena berdosa. Jadi dosa itu lebih dahulu. Kita sudah berdosa maka kita melakukan dosa.
Maka kita bisa melihat anak-anak yang tidak pernah diajari nakal, bisa mukul temannya, bisa ngerawu, baru tahu bergerak saja sudah bisa merebut. Itu menunjukkan bahwa karena berdosa, kita berdosa. Sehingga tidak ada daya di dalam diri kita, usaha kita untuk mencari. Maka kata carilah dahulu. Di sini juga saya ingin menekan dalam perenungan saya. Kata dahulu itu bukanlah sebuah urutan. Pertama, kedua, yang ketiga. Jadi ketika kita melihat memikirkan tentang prioritas, maka yang pertama, siapa yang paling utama? Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keluarga. Yang ketiga, usaha. Itu urut-urutan. Tetapi kata dahulu di sini, saya merasa bahwa ini bukan maksud Tuhan untuk membuat satu urutan pertama, bukan. Karena kalau begitu maka ada bagian-bagian yang tidak ada Tuhan. Kata dahulu saya lebih suka mengartikannya sebagai dasarnya. Dahulu itu berarti di atas segala-galanya. Carilah dahulu. Di atas segala-galanya itu, inilah awalnya, inilah startnya, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu penting, Bapak Ibu. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu penting, karena kita harus menemukan kerajaan Allah yang benar, kebenaran kerajaan Allah. Apa ada kebenaran-kebenaran yang bukan kerajaan Allah? Apa ada kerajaan Allah yang ada begitu banyak, Pak? Kalau kita merenungkan, ada gereja-gereja yang bertumbuh lebih cenderung kepada motivasi-motivasi, kepada stimul-stimul kepada kejiwaan, tapi bukan pada kebenaran tentang kerajaan. Maka penting kita melihat apa maksudnya kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita sangat membutuhkan kebenaran itu. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yesaya 32 ayat 17. Mungkin salah seorang bisa membacakan bagi kita semua. Yesaya 32 ayat 17 itu berbicara tentang apa arti dari kebenaran. Mungkin ada yang bisa membacakan supaya tidak terlalu sunyi, rasanya kok bisa di sini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketentraman, di situ ada kenyamanan, ada keindahan. Maka betapa pentingnya kita selalu mendasarkan semua di atas kebenaran Tuhan, kebenaran kerajaan Allah dalam semua hal, dalam hidup kita, secara pribadi, keluarga, usaha, bergereja, program-program kita. Mari kita lihat apakah semua itu didasarkan pada kebenaran akan kerajaan. Tadi kita melihat bahwa pemerintahan Allah, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Berarti di sana adalah kedaulatan, tentang kedaulatan. Dan saya menemukan bahwa ini tidak berbeda, tapi ini sama dengan kebenaran di dalam Injil Kristus Yesus. Maka jika kita ingin melihat apa sesungguhnya kebenaran dari kerajaan Allah, kita tidak bisa menyimpang dari Injil Yesus Kristus. Di sana ada kedaulatan Allah. Di sana ada segala apa yang sudah Allah kerjakan. Dan kita perlu tahu. Karena itulah yang akan menjadi pegangan, yang akan menghidupi kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kita harus melihat bagaimana kedaulatan atas manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana kedaulatan Allah itu bekerja atas manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana kedaulatan Allah itu bekerja kepada orang-orang berdosa, kepada kita yang lemah, kepada kita yang tidak lemah. Tidak lain tidak bukan, kita harus belajar kepada Injil Kristus Yesus. Memang kalau kita bandingkan pada Matius pasal 6, ini bukankah Yesus sendiri yang sedang berbicara. Tetapi untuk melihat kebenaran Injil, saya lebih suka melihat kepada apa yang Paulus uraikan, apa yang Paulus ajar. Kenapa? Karena ketika Yesus masih ada bersama dengan murid-murid, tentu murid-murid itu pasti belum pada satu kesimpulan yang penuh. Tuhan Yesus masih ada, Tuhan Yesus belum mati, Tuhan Yesus belum bangkit. Tetapi kalau kita melihat kebenaran akan Injil Yesus Kristus dari apa yang Paulus katakan, kita melihat satu paket penuh yang Paulus terus-menerus ajarkan, supaya itu menjadi bagian yang terus-menerus dihidupi oleh orang-orang percaya. Maka untuk itu saya mengajak Bapak Saudara membaca bagaimana Allah bekerja dan kemudian menjadikan kita warga kerajaan Allah dari Roma 8 ayat 29 dan 30. Roma 8 ayat 29 dan 30. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Inilah apa yang sudah Allah kerjakan, dan ini adalah bagian terpenting dari kehidupan orang-orang Kristen. Ini adalah bagian yang begitu krusial bagi kita, yang seharusnya mewarnai seluruh hidup kita, apapun aktivitasnya. Saya baca, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini ada 5 karya Allah di dalam kehidupan kita yang kita sebut sebagai anugerah Tuhan. Dan disinilah fakta dari kerajaan Allah itu bagi kehidupan. Kata yang pertama adalah dipilih. Bapak Saudara, mungkin sudah sering kali kita mendengarkan khotbah ini bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih. Di dalam Efesus 1 ayat 4 bahkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Kata di dalam Roma ini, di dalam Roma dikatakan dari semula. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, itu mengatakan bahwa dari awal Allah telah memilih, Allah telah mengetahui. Tapi juga di sana ada kekuatan kerinduan Allah untuk mengasihi dengan kasih. Di sana juga ada maksud dari Allah untuk bersekutu dengan apa yang telah Dia lihat dan apa yang Dia pilih. Dan Allah lah yang memiliki. Dalam kedaulatan kerajaannya, Allah memilih kita. Bapak Ibu, apakah kita bisa merasa ini biasa-biasa saja? Tidak boleh seperti itu. Ini adalah satu anugerah yang terbesar di antara ribuan orang yang binasa. Kita adalah orang-orang yang yang sudah dipilih dari semula. Dan yang kedua, Dia ditetapkan. Orang-orang yang dipilih ini dijagai. Dia sudah dipelihara oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Dia itu pasti dipanggil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa ada banyak orang yang punya pengertian yang bagus tentang Alkitab, tapi tidak pernah menjadi orang Kristen?
Saya percaya ini kedaulatan Allah. Tetapi orang-orang dengan pengertian dan pemahaman yang terbatas, begitu setia di dalam Tuhan, begitu setia beribadah. Inilah kedaulatan Allah yang memilih, menetapkan, dan memanggil. Karena jika bukan oleh kedaulatan Allah, kita manusia yang berdosa tidak mungkin. Kita adalah orang yang sudah ada di bawah hukuman maut. Kita adalah orang-orang yang sudah seharusnya untuk binasa bersama Tuhan. Tetapi Allah memilih, Allah menetapkan, memelihara, dan kemudian memanggil kita. Dan yang keempat, Dia yang membenarkan Bapak Ibu Saudara. Dia yang menguduskan melalui karya Allah yang datang ke dunia, lahir, tumbuh, mengajar, dan mati di atas kayu salib. Satu karya yang kalau kita bingkai tidak ada yang lebih besar dari semuanya. Di sana ada kasih yang terbesar, di sana ada karya yang terbesar, di sana ada satu perubahan yang terbesar. Dengan apa Tuhan sudah buat. Jadi kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Dan kita yang dikuduskan ini juga adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah sangat berharga di mata Tuhan. Sangat-sangat berharga, sangat-sangat berarti. Sehingga Dia mengerjakan dan membayarnya dengan mahal. Dia membayarnya sampai tuntas, selesai, bahkan dengan darah. Nah, ayat-ayat di dalam Roma juga mengatakan, jika saja Dia tidak menyayang, jika Dia tidak menyayangkan anaknya untuk mengejar, bagaimana mungkin Dia tidak akan memberikan semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tetapi pertama-tama kita harus ada satu bingkai di dalam kerajaan Allah. Kita harus hidup di dalam Injil Yesus Kristus. Kita harus berpusat kepada Injil Tuhan. Karya inilah yang akan menjadi terus pedoman, kompas di dalam kehidupan, dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita bergumul, ada teman-teman kita yang dulu setia tapi kemudian kecewa dan kemudian dia. Jika kita bertumpu kepada gereja, jika kita bertumpu kepada tokoh, jika kita bertumpu pada uang, kita akan kecewa. Itu semua akan binasa. Maka hanya kebenaran Injil lah satu kekuatan. Roma 1:16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hanya itu. Dan tidak ada yang lain. Maka mari kita fokus secara pribadi, secara keluarga, secara bergereja. Mari kita fokus. Kita berpusat kepada Injil Yesus Kristus, pada kebenaran kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Ini adalah satu kelegaan, adalah satu kekuatan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Tetapi kita harus benar-benar paham tentang apa yang ada. Maka dalam pergumulan kita, teman-teman yang pastilah kita ini. Tetapi seringkali kita salah mengajak mereka. Mungkin kita memberikan dengan motivasi, dengan cara-cara yang mungkin dunia tuju. Tapi hari ini mari kita belajar. Mari datangi saudara-saudara. Dan mari kita perlihatkan bagaimana Injil. Injil berbicara tentang apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara. Jadi sesungguhnya kehidupan kita, gereja kita, persekutuan kita seharusnya bukan berbicara tentang apa yang harus kita buat, tetapi kita selalu fokus melihat pada apa yang Allah sudah lakukan, apa yang Allah sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Selalu itu. Karena kita tidak perlu menambahkan di dalam kedaulatan Allah adalah karya sepenuhnya Allah. Jika kita terlibat di dalam kehidupan kita bersama, itu bukan supaya, tetapi karena Allah telah melakukannya bagi kita.
Karena Allah telah membawa kita ke dalam kerajaan dengan harga yang dibayar lunas, dengan darah. Dan Allah yang membawa kita adalah Allah yang hidup dulu sekarang. Kalau kita berbicara ini, maka kita melihat ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, dengan kebutuhan-kebutuhan, kita tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena kita tidak melihat kepada apa yang ada di depan. Tapi kita melihat siapa yang bersama dengan kita. Siapa yang bersama dengan saya. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan banyak problem. Usaha-usaha kita mungkin belum menentu pada tahun ini setelah pandemi. Mungkin akan mengalami perjalanan yang. Tetapi dengan kerajaan, di dalam kerajaan, oleh Injil, saya percaya bahwa kita akan diberi kekuatan. Dan apa yang kita butuh, Allah tidak akan pernah membiarkan. Allah memberikan semua, bahkan Allah memberikan semuanya dengan berlimpah-limpah. Kalau tadi mungkin kita hanya sebatas semuanya itu adalah tentang kebutuhan-kebutuhan pokok, tapi sesungguhnya kalau kita memahami dan kita hidup di dalam Injil Yesus Kristus, kita selalu menghidupi apa yang sudah Allah kerjakan, maka semuanya itu diberikan. Dirinya dia berikan. Apalagi itu, tinggal bagaimana kita bersama-sama dia menghidupi. Kerajaan Allah adalah kebenaran sejati. Kristus adalah benar. Kerajaan Allah dan kebenarannya telah menyelesaikan bagi kita segala yang tidak mungkin. Tapi telah dikerjakan buat Bapak Ibu. Kita adalah anggota kerajaan Allah oleh anugerah Kristus Yesus. Kerajaan Allah memberi kita jaminan jika yang kekal itu telah diberikan Allah kepada kita, apalagi hal-hal kecil pada saat. Saya sangat percaya Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan sangat tahu, Tuhan mengerti apa yang kita butuh. Dan katakan Tuhan tahu apa yang kita butuh. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kuasanya tidak kurang untuk dengan cara apapun. Bapak Ibu, sebelum saya memahami ini, saya telah berjalan cukup jauh, berkeliling tahun 88 ke daerah Ambon, kemudian ke Papua, kemudian ke Kalimantan, ke Jakarta, dan sebenarnya banyak. Seringkali ketika saya sungguh-sungguh ada di dalam kondisi yang sulit, saya akan tinggal say hello, aku susah ini, bisa tolong. Dan mereka semua biasanya memang. Tetapi saya merasa bersalah dengan itu. Ketika kemudian saya mencoba melihat bahwa apakah itu tidak berarti bahwa saya mengandalkan orang, saya mengandalkan pertemanan, saya mengandalkan selain itu. Dan itu tidak benar. Maka oleh pemahaman inilah, setiap saat apapun saya mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengerjakan yang terbesar dalam hidup. Maka sisanya Tuhan juga pasti akan mengerjakan. Kerajaan Allah bukan yang terutama dalam hidup kita, tetapi segalanya. Sehingga Paulus bisa mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Segalanya adalah tentang apa yang sudah Allah kerjakan. Sehingga kalau kita sekarang ini mengerjakan, itu bukan supaya, tetapi karena. Mungkin kita sedang berkumpul untuk mencari tempat, kita sedang saling sharing, berdiskusi untuk memberikan yang terbaik. Mari kita melihat. Kita memberikan yang terbaik bukan supaya kita diberkati, tetapi kenapa? Karena kita terlibat di dalam pelayanan, bukan supaya saya selamat, bukan saya supaya menjadi lebih baik, bukan persoalan, bukan. Saya terlibat melayani karena Allah telah mengerjakannya di dalam semua yang terbesar, semua yang terbaik. Bapak Ibu, jika kita kemudian menangkap dengan cara pandang yang benar, saya percaya gereja ini akan berubah.
gereja ini akan berkembang. Setiap orang akan menampakkan satu cahaya kebenaran yang hidup. Dan semua yang terjadi bukan semua, tetapi karena kita semua merasakan bahwa Allah telah bekerja, bahwa Injil itu dikaruniakan, benar-benar dikaruniakan dengan sempurna pada kita. Kerajaan Allah bukanlah tentang apa yang harus kita lakukan. Kerajaan Allah adalah tentang apa yang Allah telah selesaikan untuk kita. Hiduplah dalam otoritasnya secara total, karena Dia telah memberi secara total. Bapak Ibu, mungkin ini waktu yang cukup lama, tetapi ini saya merasa ini begitu penting, begitu penting. Dari cerita-cerita yang saya dapat, tentu saya sangat memahami kita membutuhkan langkah-langkah baru yang fenomenal, tetapi bukan oleh kekuatan, tetapi oleh kesadaran yang hari ini dinyatakan oleh apa yang Allah telah berbuat buat gereja kita, sehingga semuanya adalah demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Kita berikan secara total kehidupan kita, karena Allah sudah mengerjakan secara total. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita semua diperhadapkan dengan kebutuhan, dengan pergumulan. Tidak ada kita ya di antara kita yang terlepas dari persoalan. Semua kita akan diperhadapkan dengan persoalan. Tetapi ketika kita paham bahwa yang terberat, yang tersulit Allah sudah kerja, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan terus bekerja, terus kasihnya akan menyertai. Mari kita serahkan hidup kita kepada Dia. Kita serahkan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Kita puji dan kita akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan hari ini, jika kami diberi kesempatan itu untuk merenung sungguh ajaib, agung dan mulia apa yang Allah sudah kerjakan. Jangan biarkan kami menduakan Tuhan, jangan biarkan lalu kami salah dengan cara hidup kami, tapi kami selalu melihat fokus kepada apa yang sudah Allah kerjakan, sudah Allah selesaikan bagi hidup kami. Sehingga ketika sekarang kami memberikan hidup kami memberikan segala yang ada pada kami, itu karena Tuhan bersama dengan kami, karena kami menyadari apa yang Allah sudah kerjakan, dan sangat pantas bagi kami untuk memberikan hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami memiliki banyak keterbatasan untuk memahami, tetapi dalam perjalanan kami hari lepas hari, kiranya kami semakin paham, kami semakin mengerti, dan gereja ini diurapi, diberkati oleh Tuhan, boleh bertumbuh, boleh berkembang, karena Injil Tuhan hidup, karena Injil Yesus Kristus hidup di dalam, bukan oleh kekuatan manusia, bukan oleh kekuatan tokoh, bukan oleh kekuatan finansial, bukan oleh kekuatan program, tetapi oleh karena Injil Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Mohon maaf ini sedikit lama, tetapi kiranya ini diberkati. Kita telah mendengarkan berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik di dalam persembahan di hadapan Allah. Kita siapkan persembahan yang akan kita berikan dengan petugas kolektor Bapak Gatot dan Ibu Susanti. Kita pujikan pujian di dalam persembahan bagi Yesus Tuhanku. Amin.
persembahan, mohon dengan kasih Bapak Gatot dapat memimpin dalam doa persembahan. Terima kasih. Hari ini kita sudah kesempatan yang baik. Kiranya persembahan ini bisa bermanfaat bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati persembahan ini, berkati anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya akan membacakan warta atau pengumuman. Silakan sidang jemaat dapat memperhatikan warta yang telah dicetak dan diberikan. Untuk penata layanan minggu depan tanggal 29 Januari 2023, pengkhotbah secara online Bapak Pendeta Agustinus Siahaan, liturgos Bapak Kiamin, musik Saudari Mimi, backing vokal Ibu Dian dan Saudari Nike, kolektor Bapak Martin dan Ibu Dia, penyambut jemaat Saudari Nike dan Saudara Stephen. Kiranya dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Evangelis Jasmiko. Kiranya Tuhan memberkati keluarga sekalian. Ibadah sekolah minggu diadakan setelah ibadah umum selesai. Kemudian di hari Kamis 26 Januari diadakan ibadah rumah tangga pada pukul 5:30 yang bertempat di rumah Ibu Muji di pojok Patok Garung. Petugas tertera Renungan Evangelis Averius dan liturgos Saudara Wisnu. Ibadah Pemuda Remaja Tabora pada Sabtu depan tanggal 28 Januari diadakan di tempat tinggal KAV di Jalan Patimura Gang 1 Kanigoro. Kiranya setiap anggota pemuda remaja dapat hadir dan kita akan bersukacita bersama dalam acara barbekyuan ya. Dimulai pada pukul 3 sore supaya selesainya tidak terlalu malam. Kemudian hari ini diadakan kelas katekisasi atau persiapan pembaptisan. Diadakan setelah ibadah umum selesai, terbuka untuk umum dan terbuka untuk jemaat yang telah mendaftarkan diri yang akan dibaptis pada bulan April atau Mei ya, pada Paskah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Ken yang berulang tahun di tanggal 17 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Ini apakah hadir? Tidak ya. Baik, laporan persembahan telah tertera di warta. Silakan dapat disimak dan dikoreksi jika memang ada penyalahan atau kesalahan dalam penulisan. Mohon maaf. Silakan menghubungi majelis atau bendahara yang bertugas. Tiba saatnya kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang sidang jemaat berdiri. Kita pujikan doksologi dan amin song. Nanti doa berkat oleh hambanya Evangelis Jasmiko. dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita hidup di bawah Allah yang berdaulat, dan Allah yang memimpin kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tunduklah, berikanlah dirimu di dalam otoritasnya. Jalanilah hidup sesuai dengan rencana dan kehendak. Kita telah mendengar firman, dan saatnya kita akan kembali ke tempat tinggal kita masing-masing. Pulanglah, kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu yang telah diberikan oleh Tuhan, dan terimalah anugerah. Kiranya anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
selesai, silakan duduk dan mengambil satu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.